Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan manajemen pola pikir bidan dalam melakukan pengorganisasian kasus-kasus gawat darurat kebidanan maternal dan neonatal yang meliputi patofisiologi, pendekatan diagnosa, dan farmakologi. Kompetensi yang harus dicapai pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan kegawat daruratan sesuai kompetensi bidan kepada ibu hamil dan janin, asuhan kebidanan lain, nifas, bayi baru lahir, neonatus, bayi dan balita. Materi pembelajaran meliputi penanganan persalinan sungsang, penanganan kegawat daruratan pada persalinan distosia bahu, penanganan kegawat daruratan pada ibu kala dahaga dengan penyulit, manual plasenta, penanganan kegawat daruratan pada kala 3 dengan kompresi di manual internal dan eksternal, serta penanganan kegawat daruratan pada asfiksia. Sistem pembelajaran secara blended yaitu online dan offline. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan menggunakan metode pembelajaran konvensional, kemudian problem-based learning, small group discussion, dan inquiry. Mahasiswa dituntut aktif di setiap pembelajarannya dengan dosen melakukan apersepsi di awal pembelajaran dan kemudian evaluasi berupa pertanyaan lisan atau tulisan di akhir pembelajaran. Penilaian mata kuliah diambil dari nilai kehadiran, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai ujian praktik yang disepakati pada kontrak pembelajaran di awal mata kuliah. Sekian deskripsi mata kuliah aspek kegawat daruratan maternal neonatal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Untuk hari ini kita masuk ke perkuliahan aspek kegawat daruratan maternal neonatal ya. Oke, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Untuk yang pertemuan ke-7 nih kita akan membahas tentang perdarahan postpartum. Oke, di dalam mata pelajaran hari ini, capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi dari perdarahan postpartum. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor predisposisi perdarahan postpartum serta mampu menjelaskan penyebab perdarahan postpartum. Oke, untuk materi sebelumnya kita sudah pernah bahas di pertemuan ke-6 ya, kita bahas tentang anemia pada kehamilan. Oke, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat apa itu anemia? Ibu izin. Ya, silakan. Anemia ini di mana adalah kondisi merah, jumlah hemoglobin menurun, dan volume sel darah merah. Nah, anemia ini terjadi karena kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang dari normal. Nah, untuk normal kadar hemoglobin tersayang 3 itu sebanyak kurang dari 11 gram per DL, OH-nya kurang dari 10,5 gram per DL. Dan pada 2 itu mengakibatkan hemodulia. Ya, bagus sekali ya. Itu pengertian dari anemia. Masih ingat gejala-gejala anemia ada apa saja? Ada yang bisa nyebutkan? Siska, Bu. Ya, Siska, coba sebutkan. Lemah dan cepat lelah.
kepala dan terus ngantuk, misalnya ngantuk setelah makan, terus kulit terlihat pucat kekuningan, detak jantungnya itu teratur, terus napasnya pendek, nyeri dada di tangan dan kaki, Bu. Ya, benar ya yang disebutkan sama Siska tadi, bisa juga dengan pemeriksaan fisik ya, bisa dilihat dari konjungtiva. Oke, kemudian penata laksanaannya untuk anemia, ada yang bisa Ibu, jawab? karena izin jauh, Bu. Ya, Jadi penata laksanaan yang pertama itu memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian rutin mengkonsumsi Fe di waktu kehamilan Ibu agar kadar Hb-nya tetap normal Ibu. oke, baik sekali ya. Oke, masih ingat dengan pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi kita yang hari ini. Kita akan bahas tentang perdarahan postpartum ya. Yang pertama, kita akan bahas definisi dari perdarahan postpartum. Di sini definisinya adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan per vaginam atau 1000 liter 1000 ml ya setelah persalinan abdominal atau seksio sesaria. Ya, jadi di sini perdarahan bukan hanya dilihat dari setelah persalinan ternyata darahnya banyak nih, pasti perdarahan, tidak. Jadi ada klasifikasinya. Kalau untuk persalinan normal itu darah yang keluar itu bisa lebih dari 500 ml sehingga bisa dikatakan perdarahan. Ya, apalagi waktu seksio sesaria, karena kalau waktu operasi kan nggak mungkin ya kalau nggak perdarahan. Tapi bisa dikatakan perdarahan apabila lebih dari 1000 ml. Oke, kemudian kita lanjut ke klasifikasinya. Ada yang sudah tahu perdarahan itu dibagi menjadi berapa? Oke, belum pernah tahu ya, belum ini. Oke, kan kita buka. Di sini ada dua klasifikasinya. Untuk perdarahan ada perdarahan primer dan ada perdarahan sekunder. Untuk perdarahan primer ini biasanya terjadi 24 jam setelah kala 3. Ya. Jadi setelah plasenta lahir di kala 3 itu terjadi perdarahan sampai 24 jam itu dikatakan dengan perdarahan postpartum primer. Namun apabila perdarahan tersebut terjadi setelah 24 jam setelah kala 3 bisa diklasifikasikan menjadi perdarahan postpartum sekunder ya. Karena biasanya setelah ibu bersalin kan sudah ini ya, mungkin sudah ada yang pulih, sudah bisa mobilisasi, sudah berdiri, berjalan, atau mungkin ada yang juga sudah pulang ke rumah, tapi ternyata terjadi tiba-tiba perdarahannya tuh banyak di atas 500 ml. Nah, ini bisa dikatakan sebagai perdarahan sekunder. Ya, jadi kita terus tetap hati-hati ya, walaupun ibu normal, kemudian saat persalinan tidak ada kendala, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi perdarahan, yaitu perdarahan postpartum sekunder yang terjadi setelah 24 jam. Oke, kita lanjut. Apa sih yang menjadi faktornya kenapa ibu bisa mengalami perdarahan? Ya, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari multiparitas. Jadi multiparitas adalah paritasnya sudah lebih dari 5 ya, sudah bukan kalau kita kan ada nih paritas yang normalnya untuk ibu. Nah, di sini sudah multiparitas sehingga ibu ini sudah beberapa kali bersalin.
sudah lebih dari 5, sehingganya karena sudah beberapa kali melewati proses persalinan, uterus juga bisa mengalami perubahan ya, sehingga bisa menjadi faktor perdarahan postpartum. Kemudian yang kedua, anemia. Nah, kemarin kan sudah bahas anemia ya dalam kehamilan. Nah, anemia kehamilan ini bisa berdampak pada apa? Pada perdarahan waktu persalinan. Sudah waktu hamilnya kadar Hb-nya berkurang, kemudian saat bersalin bisa menyebabkan perdarahan sehingga bertambahlah kadar Hb-nya semakin berkurang ya. Kemudian ada preeklamsi atau eklamsia, yaitu keadaan di mana ibu hamil ini mengalami hipertensi ditambah lagi dengan protein urinnya yang positif, atau bisa juga karena eklamsi. Kalau sudah eklamsi berarti sudah kejang ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian persalinan dengan obat-obatan. Contohnya biasanya ada ya kalau persalinan itu ibunya ditambah obat-obatan untuk menimbulkan kontraksi seperti pemberian oksitosin. Nah, pemberian oksitosin ini apabila dosisnya berlebihan itu bisa juga menyebabkan perdarahan karena kontraksinya yang mungkin sudah tidak terkendali ya, terlalu kuat. Kemudian ada dari plasenta previa. Nah, plasenta previa apabila waktu bersalin ternyata plasentanya memiliki kelainan seperti plasenta previa, ini juga bisa menjadi faktor terjadinya perdarahan. Kemudian riwayat seksio sesaria ya. Jadi waktu persalinan sebelumnya ternyata sudah mengalami SC, kemudian sudah di pertemuan kedua, di persalinan kedua ibunya normal misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi faktor perdarahan. Karena itu untuk persalinan normal setelah seksio sesaria itu ada batasannya, ada jangka waktunya untuk menghindari adanya ini masalah perdarahan postpartum. Kemudian ada riwayat perdarahan sebelumnya. Jadi saat persalinan pertama atau kedua pernah mengalami perdarahan postpartum, ini bisa juga berulang, terjadinya berulang ke persalinan yang saat ini. Kemudian ada overdistensi uterus. Contohnya pada kasus gemeli ya. Jadi kalau kehamilannya ini gemeli atau kembar, pasti uterus ini akan lebih tegang ya, akan lebih besar dari kehamilan tunggal. Nah, dari pembesaran dari otot-otot rahim ini bisa yang terlalu over ini bisa menyebabkan perdarahan. Nah, ini menjadi beberapa faktor yang bisa menjadi faktor predisposisi untuk perdarahan postpartum ya. Oke, kemudian ada penyebab. Penyebab atau etiologi ya di sini ada 4T. Ada tonus, ada tisu atau jaringan, kemudian ada trauma, dan ada trombin. Oke, untuk yang tonus ini biasanya apa sih yang menyebabkan perdarahan? Yaitu atonia uteri. Ada yang tahu apa itu atonia uteri? Izin menjawab, Ibu. Ya, Uterusnya itu tidak berpantas dengan baik, Ibu, atau dimaksud dengan lembek, Ibu. ya, benar sekali. Jadi waktu persalinan ternyata setelah bayi lahir terjadi
kelembekan atau kontraksi uterus itu lemah atau berkurang. Nah, karena lemahnya inilah sehingga terjadi perdarahan. Nah, kalau sudah kejadian atonia uteri ini, kita harus segera penata laksanaannya harus cepat ya. Karena kalau sudah ini bisa darah itu bisa menyembur. Jadi bukan sudah nggak keluarnya sedikit-sedikit lagi, bisa langsung menyembur seperti kita membuka air keran. Nah, ini sebagai bidan kita harus benar-benar waspada dan sudah harus tahu apa penata laksanaan jika kita menemui kasus atonia uteri. Oke, kemudian yang kedua ada tisu atau jaringan. Nah, ini biasanya ada sisa-sisa jaringan atau bekuan darah. Jadi waktu setelah selesai persalinan, sudah lahir janin dan plasenta. Nah, biasanya kita cek apa? Kelengkapan plasenta. Dilihat apakah si plasenta tersebut sudah lengkap, kotiledonnya sudah tidak ada yang tertinggal. Kemudian baru kalau misalnya ada diperkirakan ada beberapa selaput dari plasenta itu yang tertinggal, dilakukan eksplorasi untuk mencegah tertinggalnya sisa jaringan, karena sisa jaringan yang ada di dalam uterus itu bisa menjadi bekuan darah dan bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian yang ketiga ada trauma atau laserasi atau ruptur ya. Nah, ini biasanya terjadi waktu ruptur perineum. Nah, kalau ruptur perineum itu harus benar-benar dilihat lagi ada di derajat berapa. Kalau masih di derajat 1 atau 2 ini masih aman ya. Namun apabila sudah ke derajat 3 atau 4, nah ini yang perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian laserasi ini juga bisa terjadi selain di perineum, laserasi ini juga bisa terjadi di mana? Selain di perineum, bisa terjadi di uterus. Benar. Nah, jadi hati-hati. Kenapa bisa terjadi laserasi atau robekan di uterus? Nah, ini bisa seperti tadi, bisa dari riwayat dari persalinan sebelumnya, yang mungkin sebelumnya operasi sesar. Nah, ini luka sayatan waktu SC bisa saja terbuka sehingga bisa mengakibatkan pendarahan. Kemudian yang keempat ada trombin ya atau koagulopati ya. Nah, ini maksudnya adalah gangguan perdarahan. Mungkin ada yang pernah dengar ada gangguan perdarahan seperti gangguan pembekuan darah, ada ya. Jadi memang ada beberapa mungkin orang yang memiliki gangguan perdarahan atau gangguan pembekuan darah, sehingga apabila mengalami luka, darah itu bisa terus mengalir. Karena apa? Karena dia lambat untuk terjadi pembekuan darah. Jadi ini ada 4 penyebab ya, tisu, tonus, trauma, dan trombin. Oke, kita lanjut ke tanda, gejala, dan diagnosa. Nah, untuk perdarahan postpartum itu ada banyak diagnosisnya. Perdarahan bisa karena tadi sudah disebutkan atonia uteri, bisa karena robekan jalan lahir, bisa karena retensio plasenta. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Kita harus paham tentang tanda dan gejalanya. Kalau untuk atonia uteri, nah di sini ada gejala dan tandanya. Yang pertama, uterus tidak berkontraksi dan lembek. Dan perdarahan segera setelah anak lahir. Nah, untuk gejala lainnya bisa saja terjadi shock,
Kemudian bekuan darah pada serviks atau posisi terlentang akan menghambat aliran darah keluar. Nah, kemudian ada uterus untuk yang robekan jalan lahir ya, ada uterus kontraksinya keras, ada kontraksi keras, kemudian plasentanya ini lengkap, terus ada darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir. Nah, kemungkinan ini terjadi robekan jalan lahir. Selain itu, ada tanda gejala yang lain, bisa ibu pucat, lemah, dan menggigil. Kemudian ada retensio plasenta. Nah, untuk retensio plasenta bisa dilihat dari plasentanya sudah lahir atau belum. Kalau plasentanya belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera uterus berkontraksi dan keras nih. Jadi kalau perdarahannya itu terjadi waktu plasentanya itu belum lahir setelah 30 menit, itu bisa dikatakan dengan terjadi retensio plasenta. Nah, tanda lain bisa dilihat dari tali pusat yang putus, ada inversio uteri, dan perdarahan lanjutan. Nah, kemudian ini ada tertinggalnya sebagian plasenta. Tanda gejalanya ini, plasenta atau sebagian selaput itu tidak lengkap. Jadi waktu pemeriksaan ternyata dilihat tidak ada ketidaklengkapan dari si plasenta. Sehingga terus perdarahannya itu segera setelah plasenta lahir. Gejala lain itu uterus berkontraksi, tetapi tinggi fundusnya tidak berkurang karena masih ada sisa-sisa plasenta. Kemudian ada inversio uteri. Inversio itu bisa dilihat dari uterusnya yang tidak teraba. Lumen vagina terisi massa, tampak tali pusat ya, karena inversio bahasa awamnya mungkin uterusnya keluar atau terbalik ya, sehingga waktu diraba itu tidak teraba, dan terabanya di vagina terisi uterus. Kemudian ada endometriosis atau sisa fragmen plasenta pada late postpartum hemorrhage. Nah, ini bisa dilihat dari subinvolusi uterus. Jadi penurunan dari TFU itu tidak terjadi secara normal. Ada nyeri tekan perut bawah dan ada perdarahan. Oke. Nah, itu untuk materi pada hari ini ya. Oke, di sini saya mau mengulas balik lagi tadi dari materi yang sudah disampaikan. Jadi, perdarahan postpartum itu apa? Izin menjawab, Ibu. Iya. Yang dimaksud dengan postpartum yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu kehilangan dari 500 ml setelah persalinan. Lalu ada juga kalau misalkan kita setelah persalinan abdomen atau seksio cesaria itu kehilangan darah lebih dari 1000 ml, Ibu. Ya. Untuk faktornya, faktor predisposisi ada yang bisa menjabarkan tadi ada berapa faktor-faktornya? Ada yang masih ingat bisa menyebutkan? Izin, Ibu. Ya, ada Faktor faktor. predisposisi itu ada multiparitas, ada anemia, kemudian ada preeklamsi, eklamsi, terus persalinan dengan obat-obatan, terus placenta previa, riwayat perdarahan sebelumnya, terus gemeli, kemudian riwayat SC, Ibu. Ya, benar sekali ya. Kemudian perdarahan tadi diklasifikasikan menjadi dua, apa saja?
primer dan sekunder, Ibu. Primer dan sekunder. Sekunder, Bu. Ya, untuk etiologinya tadi ada 4 apa saja? Izin menjawab, Ibu. Ya, apa tadi 4? 4 etiologi. Ada? Mana nih? Kok hilang? Izin menjawab, Ibu. Ya, Yang pertama itu ada Antonia Uteri. Yang kedua itu ada sisa jaringan atau pembekuan darah. Yang ketiga itu ada trauma laserasi atau uteri, Ibu. Dan yang keempat ada atau Ibu. ya. Diingat ya tadi ada 4T ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini cukup. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya ilmunya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan gas ya. Jadi nanti kalian bisa membuat masing-masing kelompok untuk membuat kasus dari beberapa diagnosa kerja dari atoniopteri, robekan jalan lahir, retensio plasenta, kemudian tertinggalnya sebagian plasenta, inversi uteri. Nah, dari macam-macam perdarahan postpartum ini, nanti kalian buat kasusnya dan penata laksanaannya ya. Nanti untuk format makalah akan Ibu kirimkan lewat Sipen ya. Kemudian bisa kita bahas dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk kejelasan tugas nanti Sipen bisa menghubungi saya ya di ruangan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Insya Allah sudah cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.